Selamat pagi Bapak Ibu. Kita bertemu lagi pagi hari ini untuk mendengarkan firman. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, terima kasih pagi hari yang indah kami diizinkan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman. Kami tahu semua karena anugerah, karena kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Dan saat ini kami siapkan segala keberadaan kami untuk Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu menerangi kami, menguduskan kami, supaya Engkau ditinggikan di atas segalanya. Ampuni setiap dosa salah kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-10. Kita melihat ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-39. Ya, ayat yang ke-39. Karena nats kita panjang, ya, saya akan bacakan bagian ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-32 terlebih dahulu. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Baik Bapak Ibu, sampai di sini pembicaraan kita. Tema kita adalah mengikut Yesus keputusanku. Ya, mengikut Yesus keputusanku. Ya, mengikut Yesus keputusanku. Kalau kita mendengarkan tema ini menarik saudara. Karena memang satu sisi tema ini ada kaitannya dengan komitmen kita, ya, keputusan kita, karena dikatakan mengikuti Yesus keputusanku. Ini bicara komitmen kita. Ya, jadi komitmen kita, keteguhan hati kita. Tapi tidak luput juga kalau kita lihat bahwa tema ini berkaitan juga dengan satu pujian, ya, pujian yang ada di yang sering dinyanyikan oleh orang-orang Kristen, ya. Pujiannya seperti ini: mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus, dan lain sebagainya. Ya, mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, lalu diakhiri dengan perkataan yang dikatakan kuta ingkar. Nah, memang antara mengikuti Yesus dengan satu adalah sebuah keputusan, itu menjadi sesuatu yang menarik menurut saya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan lagu yang tadi yang saya katakan, mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, ya. Ini menjadi yang menarik, karena kalau saya mengingat dalam beberapa latar belakang lagu, kenapa lagu itu ditulis, ya, khususnya untuk lagu mengikut Yesus keputusanku, ini ada kaitan dengan semacam pembelaan imannya, ya, pembelaan imannya atau keteguhan seorang anak Tuhan, ya, anak Tuhan yang diperhadapkan dengan kepala suku dan masyarakat yang tidak percaya kepada Tuhan.
Pada waktu itu mereka dituntut untuk menyangkal Tuhan, ya, supaya mereka tidak lagi memberitakan iman percaya mereka, apalagi dikatakan supaya mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka, saudara, atau apa yang dilakukan oleh anak Tuhan ini? Ya, anak Tuhan ini memang sekeluarga ditangkap, istri, anak, dan dia sendiri sebagai suami ditangkap. Nah, kalau saya melihat ada 3 bait di sana. 3 bait itu dia nyanyikan terus. Ya, dia nyanyikan terus di saat-saat dia diperhadapkan dengan apa? Dengan pembunuhan yang akan dilakukan oleh kepala suku itu kalau tidak menyangkal imannya. Tetapi kita melihat sampai bait terakhir dinyanyikan, dia pun, ya, dari bait awal dia nyanyi, tetap dia nyanyi, anaknya hilang. Bait kedua diberi kesempatan lagi, ya, bait kedua diberikan kesempatan lagi, ya, tapi dia tetap mempertahankan imannya. Lalu istrinya juga dibunuh, ya. Lalu yang terakhir, ya, dia tetap nyanyi. Dalam kondisi dia nyanyi pun dia juga harus kehilangan nyawanya. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Ternyata keputusan yang dia buat untuk tetap bersama dengan Yesus itu menjadi keputusan yang mempengaruhi, ya, si kepala suku itu. Ternyata setelah meninggalnya dia sekeluarga menjadi martir. Ternyata bisa kita lihat di sana bahwa kepala suku itu tergugah hatinya. Ya, tergugah hatinya. Roh Kudus menyentuhnya sehingga kepala suku itu dan semua masyarakat di sana pada akhirnya menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, dan berdirilah gereja Tuhan di sana. Dan memang kita bisa melihat di sana, ya, keteguhan kita itu menjadi sebuah catatan yang penting buat kita. Ya, menjadi catatan yang bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang kita menganggap, ya, bahwa iman percaya kita itu hanya sebatas agama kita. Itu bagi saya sesuatu yang salah. Iman percaya kita itu adalah sebuah keyakinan teguh yang gak bisa dirubah oleh apapun. Makanya tema pagi ini, mengikuti Yesus keputusanku, adalah tema yang sangat penting untuk kita semuanya. Bahwa tema ini tidak berkaitan dengan agama kita, tapi ini berkaitan dengan sebuah keyakinan yang teguh, yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun, situasi, kondisi, bahkan ancaman pedang, ya, kematian pun, ini tidak akan bisa menggeser kita dari keyakinan kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Dia yang bisa membawa kita kepada kehidupan abadi, Dia yang menjamin masa depan kita, Dia yang menjamin surga bagi kita. Itu sebabnya kita harus berkata, mengikuti Yesus keputusanku. Ya, baik saudara, dalam pembicaraan kita pagi hari ini ada beberapa hal penting yang bisa kita lihat berkaitan dengan mengikuti Yesus keputusanku. Ya, apa saja yang harus kita lihat di dalam bagian ini? Ya, kalau kita mengatakan mengikuti Yesus keputusanku, ya, yang harus kita ingat adalah, yang pertama adalah kita tidak akan pernah bisa sama seperti Kristus. Artinya standar pengikut dengan yang diikuti, ya, pengikut itu tidak pernah melebihi yang dia ikuti. Ya, kita melihat dalam bagian ini, dalam ayat 24-25, Tuhan Yesus dengan jelas berkata, Dia memberikan gambaran seorang murid tidak akan pernah melebihi gurunya. Lalu seorang hamba dikatakan dalam bagian itu, ya, seorang hamba dikatakan tidak pernah melebihi tuannya. Tetapi saudara, yang ada adalah dia bisa sama, seorang murid bisa sama seperti gurunya, dan seorang hamba bisa sama seperti tuannya. Tetapi tidak bisa melebihi gurunya, tidak bisa melebihi tuannya. Jadi kalau saudara mau mengikut Yesus, kalau mengikut Yesus itu adalah sebuah keputusan kita, yang harus kita ingat adalah kita tidak akan pernah bisa melebihi Yesus. Tidak akan pernah bisa melebihi guru kita, tidak akan pernah bisa melebihi Tuhan kita. Yesus adalah Tuhan kita, karena sekarang kita adalah melayani Dia. Dia adalah kepala dari gereja. Dia adalah kepala dari gereja yang menjadi Tuhan yang harus kita layani dalam hidup kita. Ya, pertanyaan sekarang, kenapa kita tidak bisa melebihi? Saya jadi ingat saudara. Ya,
Saya jadi ingat kalau guru-guru kungfu mengajar jurus-jurus kungfu kepada murid-muridnya, dia akan mengeluarkan semua jurus kungfu itu kepada murid-muridnya. Tetapi ingat baik-baik, ya, satu dari jurus itu dia pasti sembunyikan. Dalam arti saudara, dia katakan begini, suatu ketika muridku ini kalau hebat, suatu ketika kalau semua jurus yang telah dia kuasai itu dia bisa dia bisa kuasai dengan baik, lalu dia belajar lagi dengan jurus-jurus yang lain yang bisa dia lihat, suatu ketika murid ini akan bisa melebihi dia. Nah, untuk itu saudara, biasanya guru-guru kungfu itu menyembunyikan satu jurus. Ya, satu jurus yang hanya gurunya yang tahu. Itu jurus yang sangat ampuh sekali untuk mengalahkan semua jurus-jurus yang pernah diajarkan kepada muridnya. Nah, sehingga saudara, dikatakan suatu ketika kalau diserang, dia mampu menguasai muridnya ini. Sekalipun muridnya ini bisa menyamai dia, ya, tetapi sang guru bisa menaklukkan semua jurus yang telah diajarkan kepada muridnya. Apa yang saya maksudkan dalam bagian ini? Yesus mengajarkan banyak hal kepada kita. Segala sesuatu ada di dalam firman ini. Ya, ada dalam firman ini. Tentang dia, tentang rahasia kerajaan sorga. Tapi saya percaya saudara, ya, semuanya sudah diungkapkan kepada kita. Tetapi untuk memahami kebenaran-kebenaran daripada ayat-ayat dalam firman ini, kita perlu penafsiran yang tajam. Dan penafsiran itu adalah penafsiran yang saya mau katakan kepada saudara, yang kadang-kadang ya belum tentu sama seperti yang dipikirkan oleh Yesus kepada kita. Ya, yang kadang-kadang mungkin bukan itu artinya. Ada arti yang lain yang sebenarnya diinginkan Tuhan di balik perkataan demi perkataan yang ada di dalamnya. Jadi bisa kita lihat dalam bagian ini, bagian yang pertama, mengikuti Yesus keputusanku. Hal-hal apa yang harus kita lihat di balik perkataan ini? Yang pertama adalah, ya, sebagai pengikut kita tidak akan pernah melebihi Tuhan, atau kita tidak akan pernah melebihi Tuhan Yesus dalam hal apapun dalam hidup ini. Tapi ingat baik-baik, kita bisa sama, ya kan? Bisa sama. Sekalipun dalam Yohanes ada garansi yang diberikan, barang siapa percaya kepadaku, ya, dikatakan ia akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Itu standarnya. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, itu standarnya. Dan diberi garansi memang, bahkan lebih besar daripada itu. Ya, lebih besar daripada itu. Kalau dikatakan lebih besar daripada itu, siapakah yang sanggup, ya, melebihi apa yang dikerjakan oleh Yesus? Bukankah yang kita kerjakan dalam dunia ini, semua pekerjaan-pekerjaan itu pernah dikerjakan oleh Yesus? Adakah pekerjaan baru yang kita kerjakan di tengah dunia ini, ya, yang bisa melebihi pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus? Nah, ini pertanyaan yang harus kita lihat. Ini pertanyaan yang harus kita introspeksi dalam hidup kita, bahwa sebagai pengikut kita tidak akan pernah melebihi Tuhan kita, tidak pernah melebihi guru kita. Tetapi saudara, diberi garansi di sana, kita bisa sama seperti dia. Ya, kita bisa sama. Makanya kita diberi kuasa. Ya, dalam minggu-minggu Pentakosta sudah saya jelaskan kepada saudara, kita diberi kuasa yang berkaitan dengan kedudukan kita, dan yang berkaitan juga dengan apa? Gerakan kita. Ya, yang berkaitan dengan kedudukan kita. Kita diposisikan sebagai anak. Ya, diposisikan sebagai anak, itu yang dikatakan dengan eksosia itu, kita diposisikan, kita diberi posisi. Tapi saudara, dalam sebuah gerakan, dalam sebuah kegiatan apapun yang kita lakukan, dia beri lagi kuasa yang kedua. Kuasa itu berkaitan dengan apa? Dunamis. Ya, dunamis. Kuasa yang ada dalam mulut kita yang sama seperti kuasa Yesus. Sehingga dikatakan apa yang kita katakan, apa yang kita keluarkan dari mulut kita, apa yang kita imani, dia akan kerjakan buat kita. Dan itu yang dikatakan dalam bagian ini, semuanya Yesus yang mengerjakan bagi kita. Kalau Anda bisa berdoa dan orang sakit bisa sembuh misalnya, ya, itu karena Yesus, bukan karena saudara, bukan karena kemampuan kita. Kalau kita bisa mengerjakan sesuatu yang kita kerjakan itu beres, saudara, ya, dan semua orang tunduk kepada kita, itu karena Yesus yang membuatnya. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu, ya, dan orang menolak kita, itu juga karena Yesus yang mengizinkannya untuk kita yakini bahwa kita harus berharap kepadanya. Atau ada sesuatu yang mau dikerjakan oleh Yesus bagi kita yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan dalam hidup kita. Jadi bisa kita lihat dalam bagian ini bahwa Tuhan Yesus itu, ya, Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Sebagai yang kita ikuti, ya, yang kita imani dalam hidup kita, dia memberi garansi bahwa kita tidak akan pernah melebihi dia, ya, tetapi kita bisa sama seperti dia.
Dan semua yang kita kerjakan, ingat baik-baik, garis bawahi, ya, supaya saudara tidak pernah kecewa dalam mengikuti Yesus. Garis bawahi baik-baik, ya, karena kita tidak bisa melebihi, karena kita hanya bisa sama seperti dia. Catatan yang harus kita lihat dalam bagian ini, semuanya itu, ya, kenapa kita tidak bisa melebihi dia? Karena semuanya sampai hari ini, apa yang kita kerjakan dalam pelayanan kita, apa yang kita kerjakan untuk gerejanya, itu dia yang mengerjakannya. Dia yang menggerakkan saudara. Dia yang memampukan saudara. Dan kalau ada yang kita kerjakan mungkin, ya, mungkin tidak maksimal dalam hidup ini. Kadang-kadang kita menganggap, kenapa? Ya, kenapa dan kenapa? Mengapa dan mengapa? Ya, serahkan aja kepada Yesus. Serahkan aja kepada Yesus. Karena apa? Karena semua yang kita kerjakan itu, ya, tidak akan pernah melebihi. Ya, melebihi dari apa yang sedang dia putuskan. Ada sebuah gerakan yang kita tidak tahu, yang dia kerjakan bagi kita, dan kita harus senantiasa taat kepadanya. Jadi ini bagian yang pertama. Mengikuti Yesus keputusanku. Hal-hal apa yang harus kita ingat dalam bagian ini? Yang pertama, ya, yang pertama, kita tidak pernah melebihi Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, mengikuti Yesus keputusanku. Yang kedua, yang harus kita ingat adalah kita nggak perlu takut menghadapi apapun dalam hidup ini. Artinya, saudara, sebagai pengikut, ya, kita dilindungi oleh guru kita, kita dilindungi oleh Tuhan kita yang kita layani. Dalam arti, ya, semua yang kita lakukan dalam hidup ini, karena kita mengikut dia, dia melindungi kita, dia menjaga kita. Keputusan yang kita ambil itu menjadi keputusan yang dia genggam dalam hidupnya. Ya, yang dia genggam dalam hidupnya, dalam arti semua keputusan yang kita kerjakan, ya, karena iman percaya kita, dia ada di sana. Dia bersama-sama dengan kita. Dan itu yang mau dia jelaskan. Kalau sudah melihat dalam ayat yang ke-26, ya, 26 sampai dengan ayat yang ke-33. Kata kuncinya di situ, janganlah kamu takut. Ya, janganlah kamu takut. Ya, ronrongan dunia ini, ancaman dunia ini, ya, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, itu kadang-kadang mengancam kita sebagai orang percaya, mengancam kita sebagai gerejanya. Rongrongan demi rongrongan, orang-orang di sekitar kita yang tidak suka kepada kita, itu menjadi rongrongan yang kadang-kadang menakutkan buat kita, menyeramkan buat kita. Tapi Yesus pagi hari ini berkata kepada kita, janganlah kamu takut. Ya, janganlah kamu takut. Saya suka dengan kata ayat 26 itu, di sana dikatakan, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ya, di sana saudara, ya, kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena semuanya transparan buat Tuhan. Ya, makanya dikatakan tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Semuanya akan dibukakan. Ya, semuanya akan dibuka. Nah, ini saudara-saudara, semua ingat baik-baik kata-kata saya ini. Semuanya akan dibukakan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Semuanya akan dibukakan. Makanya jangan takut katanya. Ini bagian dari apa? Dari penjelasan dikatakan dalam ayat 16 sampai dengan ayat 22 itu. Ya, orang-orang akan membenci kita, orang-orang akan menekan kita. Jangan takut katanya. Nggak ada sesuatu yang akan disembunyikan Tuhan kepada kita. Semuanya akan dibukakan oleh Tuhan kepada kita. Makanya itu yang dikatakan dalam bagian ini. Janganlah kamu takut. Ya, lalu ayat 27 dikatakan, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang kubisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Ya, atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang, ini saya suka, dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Ya, takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi, lihat dalam bagian ini, jangan kamu takut katanya. Jangan takut. Jadi, kalau mengikuti Yesus itu adalah keputusan kita, ya, kita nggak perlu takut menghadapi apapun. Jadi bagaimanapun orang memperlakukan kita, ya, membuat kita menolak kita mungkin, menerima kita mungkin, jangan takut katanya. Karena apa? Karena dikatakan dalam bagian ini, apalagi kalau kita ketemu dengan orang yang beringas, orang yang menyeramkan, orang yang bisa membunuh kita katanya, membunuh tubuh kita ini. Jangan takut. Tubuh kita ini bisa dibunuh, tapi jiwa kita nggak bisa dibunuh. Ya, kenapa? Karena jiwa kita itu dijamin, digaransi oleh Bapa kita di sorga. Ya, kita karena matinya Yesus bagi kita, Yesus sudah mati bagi kita, bangkit bagi kita, menyediakan tempat bagi kita. Tubuh kita ini memang bisa binasa karena ini tubuh yang sementara sifatnya. Tapi dikatakan tidak ada yang bisa membunuh yang namanya apa? Jiwa. Ya, makanya dikatakan di sana takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam apa?
dalam neraka. Jelas ya Bapak Ibu? Jadi jangan takut. Kadang-kadang kita terlalu takut dalam hidup ini. Kadang-kadang sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita, tidak sesuai dengan kemauan kita, kadang-kadang menurut kita mungkin itu menyeramkan. Ikuti saja. Ya, ikuti saja. Nanti Tuhan mengerjakan sesuatu bagi kita. Ikuti saja. Ada sesuatu yang akan Dia buat bagi kita. Yang kadang-kadang kita akan dibawa kepada kemuliaannya. Kita akan dibawa kepada kehormatannya. Kadang-kadang kita merasa dilecehkan. Kadang-kadang kita merasa tidak dianggap, ya kan? Tidak dianggap. Ya, tapi kita harus belajar bahwa Yesus menganggapmu. Semua perjuangan-perjuangan dalam hidup dan iman percaya kita ini semuanya digaransi oleh Tuhan kita. Ya, semuanya diketahui oleh Tuhan kita. Makanya dikatakan jangan takut. Bukan hanya dalam ketakutan itu dikatakan, ternyata dalam ayat 29 juga kita nggak perlu khawatir juga. Ya, kalau Anda takut, biasanya orang takut ada kekhawatiran. Tetapi lihat dalam bagian ini, semua kekhawatiran harus dibuang. Ya, dalam ayat 29 sampai dengan ayat 31 dikatakan, bukankah burung pipit dijual dan 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ini bagian yang kedua. Ya, jangan takut. Ya, kalau Anda takut, pasti ada khawatir. Ya, jadi gak perlu khawatir, karena semuanya dipelihara oleh Tuhan. Burung pipit dipelihara oleh Tuhan. Ya, tidak ada yang jatuh ke bumi ini katanya bukan karena penentuan Tuhan. Semuanya karena penentuan Tuhan. Ya, semuanya karena penentuan Tuhan. Rambut di kepala kita ini pun gugur dan gugur. Ya, semuanya terhitung oleh Tuhan kita. Siapa yang bisa menghitung rambut di kepala kita? Yang gugur aja kita nggak bisa hitung. Ya, apalagi yang ada sekarang di kepala kita ini. Mampukah kita menghitungnya? Coba Anda hitung. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu menghitung itu, saudara. Makanya dikatakan semuanya dalam penguasaannya. Makanya Tuhan katakan kepada kita, jangan takut menghadapi apapun. Ya kan? Jangan takut. Jadi kalau Anda takut, biasanya ada khawatir di dalamnya. Ya, buanglah khawatir itu. Itu bukti orang nggak takut. Buanglah khawatir itu. Lalu dikatakan juga dalam bagian itu, ya saudara, ya supaya kita tidak takut. Ingat baik-baik, kita itu berharga. Ya, gereja itu berharga di hadapan Tuhan. Kita itu sebagai orang percaya sangat berharga di hadapan Tuhan. Sangat dihormati oleh Tuhan kita. Makanya katakan karena kita berharga, jangan takut. Ini saudara ya, jangan takut. Dan ingat baik-baik bahwa sebagai orang percaya, ya karena kita mengikuti Yesus, hal-hal apa yang harus kita ingat? Yang pertama tadi, dikatakan kita tidak akan pernah melebihi Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, kita nggak perlu takut menghadapi apapun dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, ya kita harus bayar harga. Ya, kita harus bayar harga karena iman percaya kita. Karena kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, ini artinya ya, karena kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, kita harus bayar harga. Dan harga itu, saudara, adalah harga yang tidak enak. Di dalam ayat yang ke-34 sampai dengan ayat 39. Tadi kita belum membacanya, saya baca buat saudara. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ya, di bagian yang ketiga ini, ingat baik-baik, sekali lagi saya katakan, bayar harga. Ya, bayar harga itu sudah mulai dikatakan dari ayat 32. Coba lihat di sana. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Bayar harga kan? Ya kan? Bayar harga. Kadang-kadang dalam dunia ini kita ingin dihormati. Ya, ingin dihormati. Ya, ini lihat di sana. Bayar harganya apa, saudara? Penolakan. Kita akan tertolak. Ya, banyak orang akan menolak kita. Ya, dikatakan dalam bagian tadi dikatakan ya berkaitan dengan iman percaya kita nggak bisa menyangkal Tuhan dalam dunia ini. Barang siapa menyangkal Tuhan, dia tertolak di sorga. Penolakan kan? Ya, penolakan. Ya, tapi barang siapa tertolak dalam dunia ini, dia akan diterima di sorga. Dia tidak akan tertolak di sorga. Jadi ingat baik-baik, ada perubahan fokus di sana, ada perubahan yang sangat prinsipil. Ya, kalau saudara mengikuti Yesus, perubahan yang sangat prinsipil itu berkaitan dengan apa?
berkaitan dengan iman percaya kita, berkaitan dengan harga yang harus kita bayar. Itu perubahan prinsipil di sana. Jadi Anda harus memperhitungkan segalanya. Kalau Anda tidak siap menjadi pengikut Yesus, lebih bagus kita tidak usah jadi pengikutnya. Kalau kita menjadi pengikutnya, yang harus menyangkalnya di tengah-tengah dunia ini. Karena Yesus berkata, barang siapa menyangkal aku di dunia ini, aku akan menyangkal dia. Ya, aku akan menyangkal dia. Makanya sekali lagi, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkalnya di depan Bapakku di sorga. Ya, apa agamanya? Kadang-kadang kita takut mengatakan kita Kristen. Kadang-kadang kita malu mengatakan kita Kristen. Ya, apa pekerjaannya? Kalau kita, saudara seperti saya mungkin pendeta, ya, atau kita sebagai pelayan Tuhan, kadang-kadang kita malu untuk mengungkapkan identitas kita kalau kita ditanya oleh orang-orang yang hebat di tengah-tengah dunia ini. Tapi dalam bagian ini dikatakan Yesus, barang siapa mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di sorga. Ya, barang siapa menyangkal aku, katanya, aku akan menyangkal dia. Harga yang harus dibayar. Anda harus siap bayar harga karena iman percayamu. Gak bebas. Ya, gak bebas. Kadang-kadang Anda merasa malu mungkin menjadi orang Kristen. Kadang-kadang kita merasa malu mungkin sebagai pengikut Yesus. Barang siapa malu, ingat baik-baik, kalau Anda malu, maka Anda tidak akan dipermuliakan dalam kerajaan surga. Dan yang berikutnya, dikatakan lagi di dalam bagian itu, ya, Yesus merubah untuk menjelaskan bayar harga ini. Ya, dia merubah dengan kata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Ya, Yesus Raja damai. Awalnya dia datang membawa damai, membawa sejahtera. Tapi sekarang dia katakan, nanti pada waktu dia datang kedua kali itu, ternyata dia tidak membawa damai. Dan itu memang sudah terasa sekarang. Karena iman percaya kita, kalau saudara membaca ke bawah itu, dalam ayat itu, karena iman percaya kita, karena keteguhan kita kepada Yesus, kadang-kadang kita harus terpisah dari keluarga kita. Ya, kadang-kadang ada perbedaan iman percaya di sana. Dia mengikuti agama yang lain, kita beriman kepada Yesus yang membawa kita di posisi orang Kristen. Ya, sehingga kadang-kadang saudara, ya kita menjadi tertolak juga di sana. Ya, tertolak dari keluarga. Ya, tertolak dari keluarga. Jadi kita tertolak dari, ini harga yang harus kita bayar, kita tertolak dari masyarakat secara umum, kita tertolak juga dari keluarga yang paling berharga dalam hidup kita karena iman percaya kita kepada Yesus. Jadi ingat, satu anggota pemuritan, ya, satu anggota pemuritan pernah bersaksi, ya, dia harus kehilangan semua semua warisannya, ya, kehilangan semua warisannya. Seharusnya dia mendapatkan warisan. Ya, dengan perginya orang tuanya dia mendapatkan warisan, tetapi dia tidak mendapatkan warisan lagi. Kenapa dia tidak mendapatkan warisan? Ceritanya gampang, karena dia tidak seiman. Ya, tidak seiman. Ya, di sana kita bisa kehilangan ayah kita, kehilangan ibu kita karena iman percaya kita. Itu harga yang harus kita bayar. Ya, harga yang harus kita bayar. Makanya akhirnya dipertegas harga itu dalam ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Barang siapa mengasihi bapaknya, lalu barang siapa tidak memikul salibnya, barang siapa mempertahankan nyawanya. Lihat di sana. Kita akan lihat di sana, kita bayar harga, kehilangan manusia secara umum. Ini harga yang harus kita bayar, ya. Kita kehilangan masyarakat kita secara umum, kita akan kehilangan. Yang kedua, kita akan kehilangan keluarga kita. Ya, kita akan kehilangan keluarga kita. Ya, lalu yang ketiga dikatakan dalam bagian ini, bukan hanya itu saja saudara. Ya, dikatakan lagi di dalam bagian ini bahwa barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, ya, lebih daripada aku, ya tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Lihat sana, harga yang harus dibayar itu ada perubahan prioritas. Ada perubahan prioritas. Kita ingin sudah secara manusia kita pasti lebih mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi lihat sana, ada perubahan prioritas, itu harga. Perubahan prioritas itu harga yang harus kita bayar. Ya, sekarang nggak bisa kayak gitu. Kita harus lebih mengasihi Yesus. Ya, bahkan paling ekstrim Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Perubahan prioritas.
Ya, kita mungkin berkata, ya udahlah, jadi orang Kristen yang aman-aman aja gitu. Nggak bisa aman. Sampai kapanpun saudara tidak akan bisa aman dalam hidup ini. Tuhan tidak mengajarkan sebuah keamanan, kenyamanan karena iman percaya. Ya, makanya kalau ada gereja-gereja yang berkata, kalau kita mengikuti Yesus, maka semuanya akan menjadi aman, semuanya akan menjadi makmur dan lain sebagainya. Itu patut dikaji ulang saudara dalam hidup ini. Karena lihat dalam bagian ini, Yesus katakan, orang percaya itu harus memikul salibnya. Jadi nggak enak-enak saja. Tidak instan saja dalam mengikuti Yesus seperti itu. Ya, ada perubahan prioritas yang harus dipikirkan. Dan perubahan prioritas itu lagi, lihat dalam ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, ini di mana nyawa kita peroleh? Ya, nyawa kita abadi di surga sana. Ya, itu yang dikatakan tadi di awal. Ya, jangan takut kepada orang yang bisa membinasakan tubuh, tapi takutlah kepada Tuhan yang bisa membinasakan apa? Baik tubuh maupun jiwa di dalam apa? Di dalam neraka. Jadi perubahan prioritas ini perlu kita ingat dalam hidup kita. Ini perubahan yang sangat luar biasa. Dan itu harga, saudara. Itu harga yang harus kita bayar. Prioritas kita adalah orang tua kita, anak kita, dan selain prioritas kita adalah keluarga kita. Tapi sekarang prioritas kita adalah Yesus. Ya, prioritas kita adalah Yesus. Prioritas kita adalah dikatakan ikut Yesus itu enak, tapi Yesus katakan ikut Yesus itu adalah pikul salib. Ya. Lalu yang berikutnya lagi dikatakan dalam bagian ini, prioritas kita adalah mempertahankan. Nyawa ini perlu dipertahankan, nyawa ini perlu dijaga. Tuhan katakan barang siapa menjaga nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya, dia akan memperoleh kembali. Ini prioritas. Ini harga yang harus kita bayar. Ya, jadi harga-harga yang harus kita bayar itu dikatakan tadi berkaitan dengan apa, saudara? Ya, berkaitan dengan pengakuan ya. Pengakuan kita. Ya, itu harga yang harus kita bayar. Lalu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hubungan kita dengan keluarga kita. Nah, itu juga harus kita bayar dan lain sebagainya, dan prioritas demi prioritas yang ada. Jadi catatannya mudah bagi kita. Sangat mudah bagi kita dalam mengingat ini. Ya, mengikuti Yesus keputusanku. Hal apa yang harus kita ingat? Bagian yang ketiga tadi dikatakan, ya, kita ada harga yang harus kita bayar karena iman percaya kita. Jadi nggak perlu kita katakan sangat sakit ya ikut Tuhan. Ya memang dari sana Tuhan udah bilang kok. Ya, sangat sakit ya. Saya tertolak loh, ditolak oleh keluarga. Ya, ditolak oleh masyarakat umum. Lalu sekarang saudara dikatakan ada perubahan prioritas juga. Saya akan tertolak. Tapi ingat baik-baik, saat engkau tertolak, ada Roh Kudus yang menjamamu. Saat kita tertolak, ada Roh Kudus yang akan mengobati penolakan itu. Sehingga apa? Kita tetap dalam kondisi tenang, damai dalam mengikuti Dia. Ya, kelihatan tidak damai memang, karena ada perpisahan itu. Karena ada perpisahan demi perpisahan yang ada. Kelihatan tidak damai. Tapi bagi kita yang beriman kepada Yesus, kita tetap dalam kondisi yang sangat damai, yang sangat tenang, dibuat oleh Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita simpulkan pembicaraan kita pada pagi hari ini, dalam renungan pagi hari ini. Ya, di Minggu 21 Juni ini. Lihat di sana, mengikuti Yesus keputusanku. Hal apa yang harus kita ingat? Yang pertama, kita tidak melebihi Tuhan Yesus. Kita tidak akan pernah bisa melebihi Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, ya dikatakan kita nggak perlu takut menghadapi apapun dalam dunia ini karena iman percaya kita. Yang ketiga dikatakan, ada harga yang harus kita bayar dalam mengikut Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Mengikut Yesus adalah keputusanku, keputusan kami semuanya. Banyak hal yang berat yang akan kami hadapi karena iman percaya kami ini Tuhan. Tapi firman-Mu sudah menjelaskan kepada kami bahwa semuanya Engkau akan dahului. Semuanya Engkau akan bekerja bagi kami dalam segala lini apapun dalam hidup kami. Biarlah Engkau menolong kami dan memberkati kami semuanya. Kami terus mendoakan buat gereja kami, gereja Pokok Anugerah. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya tangan-Mu menjamah, tangan-Mu menolong tantangan yang sedang dihadapi saat ini berkaitan dengan perpanjangan lahan yang ada. Kami mendoakan supaya kiranya Engkau menjamah orang-orang yang menolak kami Tuhan. Kami tahu ini adalah bagian-bagian dari firman yang harus digenapi kepada kami juga. Dan kami berdoa untuk orang-orang itu, supaya orang-orang itu dijamah oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan, supaya semua yang Tuhan inginkan buat gereja-Mu,
biarlah semuanya dikerjakan oleh Tuhan sepenuhnya. Menyerahkan lahan ini, taruhlah kemurahan kepada Pemkot Bekasi untuk boleh mengizinkan tempat ini boleh kami gunakan. Biarlah Tuhan akan menolong. Tuhan memberkati semua orang-orang yang berpengaruh dalam mengambil keputusan untuk ini. Biarlah Tuhan mendahuluinya, Tuhan menjamahnya, Tuhan menggerakkan hati dan pikiran mereka semuanya, supaya tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang berkata tidak, tapi biarlah semuanya mengizinkan tempat ini boleh kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan-Mu, dan kami juga gereja-Mu. Kalau tempat ini diberikan kepada kami, biarlah kami gunakan untuk mempermuliakan Tuhan, untuk membuat satu gerakan yang sangat luar biasa bersama dengan Tuhan, sehingga ada banyak orang yang kami bawa kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan mengajari kami, memberi hikmat supaya kami senantiasa boleh mengerjakannya di dalam Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih rahmat anugerah-Mu, terima kasih kekuatan, terima kasih buat iman percaya, terima kasih buat keyakinan yang sangat luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Semua kami jemaat-Mu, biarlah kami bersatu padu dalam doa. Kami terus mendukung untuk pekerjaan-Mu ini, dan biarlah nama-Mu dimuliakan di atas semuanya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami percaya akan kasih setia Tuhan yang tidak berubah. Kami percaya juga akan pertolongan Tuhan yang tak habis-habisnya dalam hidup kami, yang selalu baru setiap hari bagi kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, kuat selalu dalam Tuhan, jaga kesehatan, ya. Doakan terus gereja kita dalam perpanjangan lahan yang kita perlukan, supaya kiranya dalam rapat nanti hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 semuanya boleh berjalan dengan baik. Mulai hari ini berdoa, ya, saudara berdoa, kita minta lahan ini supaya lahan ini menjadi lahan yang diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, shalom.